Ya, karena sudah dimaknai zikir itu adalah mengingat, kemudian sebatas menyebutkan, sedangkan penyebutan kalimat-kalimat itu adalah merupakan pujian atau memuji. Nah, dia sampai di situ doang udah. Jadi emang kiainya, ulamanya ngajarin sampai di situ doang, nggak sampai ke sini, nggak sampai ke sini ngajarinnya. Nah, bahkan dieksplornya dengan membaca ayat ini, dengan membaca amalan ini, maka pahalanya sekian, pahalanya sekian. Dengan membaca kalimat ini, dengan memuji kalimat ini, sekian ribu, sekian ratus, maka dan seterusnya. Lahir mandek di situ. Sehingga tidak mesti dan tidak harus A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Pemirsa yang semoga dirahmati Allah dan senantiasa diberikan kemudahan di dalam memahami ayat-ayatnya, sehingga oleh karenanya kita dapat melaksanakan segala perintahnya, tentunya selaras dengan sunnah para nabi-nabinya, utamanya Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah, salam jumpa kembali dalam kajian channel Berpikir ini. Insya Allah kita akan kembali mengkaji ayat-ayatnya, dan sebagaimana semestinya atau sebagaimana biasanya kita sudah paparkan di sini, ayat yang akan menjadi bahan materi kajian dan juga sekaligus judul yang sudah kami terakan di sini, yang sudah saya terakan di sini, menjadi judul bahan kajian. Judulnya adalah kesalahpahaman. Ya, orang salah paham itu mudah diampuni dan tidak boleh dikatakan salah dalam artian di sini vonis, bukan. Ya, kesalahpahaman itu ya, apalagi tidak disengaja, Allah mudah memaafkannya dan sangat lebar ampunannya. Ya. Tetapi kalau yang sudah menyengaja untuk salah, nah itu artinya dia sudah difahamkan lalu masih melakukan kesalahan. Nah itu yang berat. Ya. Jadi kesalahpahaman ini ya akibat salah didik atau salah yang memberikan informasi, salah yang memberikan pengajaran. Ya. Nah, namun demikian Allah memberikan ampunannya, maafnya yang begitu luas. Kesalahpahaman umat dalam hal memaknai zikrullah. Inilah ayatnya yang akan menjadi bahan pembahasan. Ya, yang kita lihat, yang kita tahu, yang kita saksikan ya tentang persoalan zikir yang dilakukan oleh umat Islam sebahagian besar itu belum pas dan sesuai dengan makna yang dikehendaki oleh Al-Qur'an, yang dikehendaki oleh Allah tentunya. Ya. Jadi kesalahpahaman ini di mana letaknya? Ya, letaknya nanti kita lihat.
Ya. Jadi bagaimanakah yang sedang diperbuat atau yang sudah diperbuat, pengertian pemahaman tentang zikir yang kita saksikan itu, ya jangan diponis. Jangan diponis salah gitu. Ya, fahamnya saja yang kita perbaiki, fahamnya saja yang kita tingkatkan. Sehingga apa yang dilakukannya itu tidak bernilai salah nantinya. Ya, tidak bernilai salah. Jadi maksudnya begini saudara. Ya, firman-Nya alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Kan ini dasar ayatnya. Ya. Yatafakkaru. Dan kemudian di sini kesamaan maknanya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru. Ya. Hai orang-orang yang beriman, ya, diserukan, ya, ingatlah akan Allah. Itu bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Qur'annya ya zikrullah. Jadi zikir kepada Allah atau zikrullah ini seruan. Ya. Seruan, perintah. Kan kalau seruan berarti kan perintah. Untuk apa ya berzikir ini? Nah, nanti kita jelasin. Nah, zikirnya jangan tanggung-tanggung. Zikrullah zikron katsira. Ya, zikir kepada Allah itu yang banyak. Nah, ini saudara, bukan mungkin ya, pasti ini dasar pengambilan zikir yang banyak itu adalah dengan jumlah. Ada yang 1000 kali, ada yang bahkan beribu-ribu kali. Ya. Karena pengertian zikirnya itu adalah mengucap. Nah, di situ saudara. Kesalahpahamannya itu bahwa zikir itu adalah sebatas. Nah, ini ya. Sebatas melafalkan, sebatas mengucapkan asma-asma Allah. Yang sudah kita kenal, kalimat zikir itu ada 4. Ya. Subhanallah, itu yang pertama. Yang kedua, walhamdulillah. Yang ketiga, wala ilaha illallah. Yang keempatnya, Allahu Akbar. Nah, itu yang dilafalkan dengan jumlah yang ratusan bahkan ribuan kali ya dalam pemahaman umat Islam. Yang dilakukan baik setelah sholat maupun sesudah sholat. Baik setelah sholat maupun di luar sholat. Dalam segala aktivitas, dalam segala keadaan. Qiyaman, berdiri, wa qu'udan, duduk, wa ala junubihim, atau sedang berbaring. Jadi itu yang dimaksud dengan banyaknya. Artinya bukan dikala setelah sholat saja. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, itu kalimat-kalimat itulah yang paling dasar dijadikan zikir. Nanti dilanjutkan dengan yang banyak, yang panjangnya ada dengan wirid dan seterusnya. Nah, itu saudara yang dipahami secara umum oleh seluruh umat Islam dimanapun, ya, terutama pada kelompok jamaah ahlu sunnah. Nah, ini paling utamanya. Nah, jadi karena yang zikir seperti itu
disebutnya adalah amalan. Jadi yang sifatnya lisan itu amalan. Dan amalan ini istilah yang kemudian diindonesiakan atau menjadi serapan, ya mungkin sudah menjadi serapan bahasa Indonesia. Coba amalin zikir ini, amalin bacaan ini, amalin ucapan ini. Nah, insya Allah nanti begini, dan seterusnya. Nah itu saudara. Jadi disitulah titik yang saya katakan ya kesalahpahamannya bahwa zikir yang dimaksud itu hanya sebatas ucapan. Gitu saudara. Nah, makanya sebutannya bukan amal tapi amalan. Apa sih bedanya amal dengan amalan? Amalan itu adalah ucapan. Sedangkan amal ada pekerjaan yang diperbuat, yang menghasilkan sesuatu, itu namanya amal. Yang memproduksi sesuatu itu adalah amal. Sedangkan amalan ya hanya sebatas ucapan. Hanya sebatas lafalisasi. Begitu saudara. Ya, jadi mari kita lihat makna yang dimaksud oleh Al-Quran. Zikrullah. Artinya mengingat Allah. Kan itu. Zikrullah itu artinya ini bahasa Indonesianya. Mengingat Allah. Lalu medianya apa? Untuk mengingat Allah pada diri manusia yang Allah berikan, yang Allah ciptakan pada diri manusia itu ya akal. Nah, jadi alat pada diri manusia, media pada diri manusia, alat mengingat adalah akal. Bahasa anatomisnya adalah otak. Nah, itu. Apa fungsinya? Fungsi dari akal dan otak ini adalah untuk berpikir dan memahami. Berpikir adalah proses untuk mendapatkan pemahaman. Jadi itulah arti daripada zikir, zikrun, mengingat, berpikir, nih, wayatafakkaruna, tafkir. Itu artinya berpikir. Ya. Maka istilahnya deket tuh. Ini juga bahasa Quran sebenarnya. Afala ta'qilun, akal. Afala yatadzakarun, berpikir. Ya. Nah itu saudara. Lalu apa yang difikirkan dan apa yang difahami? Tentang Allah, apanya? Ya tentu asmanya. Jadi kan berzikir itu asmanya yang disebut. Kan tadi. Subhanallah. Maha suci Allah. Walhamdulillah, yang maha terpuji Allah. Wala ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Allahu Akbar, Allah yang maha agung. Jadi Allahu Akbar itu ya jangan diartikan itu kecil itu. Kalau maha agung itu meliputi 3 hal.
maha tinggi, maha besar, maha luas. Kalau maha besar saja itu kabir. Tapi kalau maha agung, Allahu Akbar, Allah yang maha agung, berarti Allah yang maha luas, yang maha tinggi, yang maha besar. Itu namanya Allahu Akbar. Tapi kalau Allahu Akbar diartikan Allah maha besar, kurang. Maha besar itu Al-Kabir. Ya. Jadi dari asma inilah kita berzikir. Apa yang kita zikirkan, apa yang kita pikirkan adalah asmanya. Dengan memahami, ya, memahami asmanya berarti kita juga mau tidak mau akan memahami sifat. Asmanya diucapkan, sifatnya dipahami. Itu namanya zikrullah. Dengan memahami sifatnya, tentu dan pasti kita akan pahami Allah, kehendaknya. Tuh, saudara. Apa maunya Allah? Apa kehendak Allah terhadap diri kita? Itu namanya zikrullah. Kita pahami kehendak Allah, maka kita wajib memiliki kehendak yang sama dengan Allah. Kehendak Allah dan kehendak kita kudu sama. Siapa yang mesti menyamakan? Bukan Allah, tentu kita sebagai abidnya. Segala hal yang kita kehendaki kudu selaras, kudu sama dengan kehendak Allah. Baru pas dengan ayatnya, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Jadi dasar untuk beribadah kepada Allah itu adalah kesamaan kehendak antara kehendak kita dengan kehendak Allah. Paham, saudara? Itulah zikrullah. Ini pahamnya harusnya. Bukan sebatas tadi. Hanya melafalkan, hanya mengucapkan tanpa mengerti maksudnya, tanpa mengerti kehendaknya, tanpa memahami apa yang dimaui Allah. Ya nonsen ibadahnya. Artinya nanti ibadah itu tidak tepat kepada apa yang Allah kehendaki. Karena banyak variannya. Perintah Allah itu banyak. Sholat, puasa, zakat, haji. Ya, itu baru perintah-perintah simbol doang. Nanti masih banyak lagi. Begitu, saudara. Makanya di sini zikron kasiron itu artinya, ya, sepanjang kamu hidup. Kan ibadah kan bukan dibatas dengan ucapan saja atau dibatas dengan tempat saja. Dibatas dengan situasi saja. Ya 24 jam ibadah. Apapun yang kamu lakukan itu mesti bernilai ibadah. Karena kamu dan Allah itu sudah sama keinginannya. Komitmen akidah kan begitu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati.
berarti itu kan komitmen dibacain tiap hari 5 kali. Lillah. Kan berarti ini maksudnya. Sepanjang hayatmu itu ibadah. Nilainya ketika apa? Ketika apa yang kamu inginkan, yang kamu kehendaki sama dengan yang dikehendaki Allah. Nah, nanti ada 2 hal yang harus kamu perhatikan, yang harus kita perhatikan. Tidak semuanya enak. Tidak semuanya sejalan dengan kehendak nafsumu. Apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah kehendaki. Itu ujiannya di situ. Ya. Perintah Allah, kehendak Allah, ada yang kamu senangi dan ada yang tidak kamu senangi. Pasti itu. Lalu bagaimana mensikapinya? Ketika kehendak Allah, perintah Allah kepadamu tidak kamu sukai, karena kamu sudah berkomitmen, karena kita sudah berkomitmen hendak mentaati Allah, hendak selalu sejalan dengan Allah, maka perintah yang tidak mengenakan, perintah yang tidak menyenangkan itu kamu harus sikapi dengan isbiru wasobiru. Sabar. Itu ujian. Jadi dengan bersabar secara ikhlas, maka nilainya hak, nilainya benar, nilainya ibadah. Tapi kalau kamu sudah tidak ikhlas, maka gugurlah ujian itu. Gugurlah, kamu tidak lulus. Karena kamu tidak suka. Jadi ikhlas itu, ya, bahasa sederhananya suka. Bahkan ikhlas itu bahasa sederhananya senang. Apa itu ikhlas? Senang. Kamu mendapatkan perintah yang sulit, tapi kamu terima dengan senang. Itu bahasa Qur'annya ikhlas. Ya. Nah, jadi ikhlas dan sabar itu dekat. Jadi terima dengan kesabaran secara ikhlas. Nah, berarti kamu tetap sejalan dengan kehendak Allah. Lantas bagaimana dengan perintah yang menyenangkan kamu, yang memberikan kebahagiaan kepada kamu? Washkuruli, bersyukurlah. Jadi nanti 2 ibadah itu, ya hanya 2 ibadah itu yang akan kamu rasakan, enak dan tidak enak. Yang enak kita syukuri, yang tidak enak kita sabari. Maka syukur dan sabar itulah kita namanya zikrullah. Enak kan kalau begini pemahamannya? Berapa banyak orang yang berzikir tetapi kesabarannya tidak cukup. Dalam pengertian zikirnya hanya sebatas lisan. Pagi zikir, siang zikir, sore zikir. Tapi kalau hanya sebatas lisan saja, ya, nggak memahami makna sampai ke dalamnya, tidak memahami apa yang Allah kehendaki, Allah yang Allah inginkan dari kita, ya itulah. Maka zikrunnya itu sebenarnya dia tidak sampai kepada pemahaman. Hanya sebatas lisan. Begitu saudara. Jadi untuk memahami zikir kepada Allah itu, ya, pahami dulu asmanya. Kalau sudah memahami asmanya, kenali sifatnya. Kalau sudah mengenali sifatnya, barulah kamu akan paham kehendaknya secara tepat. Karena kehendak Allah banyak. Begitu saudara.
Nah itu di ibadah begitu namanya. Ya. Nah, jadi, baru kita kan bisa bahas nih asma Allah itu, sifat Allah itu, kehendak Allah itu, bisa kita bahas. Banyak sekali materinya yang bisa kita urai. Dan materi-materi sebelumnya sudah pernah juga saya urai tentang Asmaul Husna. Ini sudah saya bahas Asmaul Husna. Boleh nanti kita bahas lagi Asmaul Husna agar kita paham, memahami tentang apa itu zikron katsira. Berzikir sepanjang hayat, berzikir sepanjang masa. Ya kan? Kalau yang lisan itu baru pujian. Nah, boleh tuh diartikan ke situ. Jadi, subhanallah, maha suci Allah. Walhamdulillah, maha terpuji Allah. Wala ilaha illallah. Dan tidak ada ilah, tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Wallahu akbar, dan Engkau maha agung. Itu pujian. Kan beda kan? Pujian dengan apa? Berpikir. Memuji dengan berpikir. Kan nggak sama. Ini perbuatan berupa lisan. Ini perbuatan berupa amal. Kerja. Ya kan? Dan kalimatnya memang ya, tafkir dan zikir. Ya, karena sudah dimaknai zikir itu adalah mengingat, kemudian sebatas menyebutkan, sedangkan penyebutan kalimat-kalimat itu adalah merupakan pujian atau memuji. Nah, dia sampai di situ doang udah. Jadi emang kiainya, ulamanya ngajarin sampai di situ doang, nggak sampai ke sini, nggak sampai ke sini ngajarinnya. Nah, bahkan dieksplornya dengan membaca ayat ini, dengan membaca amalan ini, maka pahalanya sekian, pahalanya sekian. Dengan membaca kalimat ini, dengan memuji kalimat ini, sekian ribu, sekian ratus, maka dan seterusnya. Lahir mandek di situ. Sehingga tidak mesti dan tidak harus bekerja, berbuat pun sudah mendapatkan pahala. Ya. Kalau berupa berulang-ulang menjadi hafal, itulah pahalanya langsung saudara dapatkan. Kalimat-kalimat yang dilantunkan berulang-ulang maka akan menjadi hafal. Nah, itu pahalanya kalau mau saudara bicara pahala. Tiap hari diucapkan, tiap hari dilantunkan, ya hafal. Ya, orang buta huruf juga, buta huruf Al-Quran juga bisa hafal. Bisa melisankan karena memang itu dihafal. Begitu saudara. Ya. Jadi, itulah saudara. Pemahaman, pengertian tentang zikrullah. Jadi luar biasa. Zikir kepada Allah itu sampai kepada jantungnya. Maka kalau kehendak kita sudah sama dengan kehendak Allah, apa yang enggak dikabulkan oleh Allah? Karena permintaan kita itu pasti sama dengan apa yang Allah kehendaki. Kita berdoa kepada Allah, memohon ini dan itu. Ya, persoalan cepat ataupun lambat pengkabulannya itu, ya, itu pasti dikabulkan. Ya.
Karena di situ kamu sudah kedudukannya dan kita sudah kedudukannya menjadi yadunya Allah. Yadullah fawqa aydihim. Begitu. Nah, luar biasa saudara kalau bisa memahami ini langsung kemudian bisa mensikapinya dengan benar. Lalu amalnya juga selaras. Nah, itu saudara. Nah, nanti ketika mau melaksanakan perintah Allah, ya, yang perintah Allahnya itu ada yang enak dan ada yang tidak enak. Teknisnya bagaimana? Baru lihat sunnah. Bagaimana para nabi, para rasul mengaktingkannya. Begitu saudara. Ya. Ke Quran jatuhnya perintah. Dari Quran jatuhnya adalah perintah wajib, maka actionnya lihatlah sunnah para nabi, para rasul, terutama Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Nah, begitu saja tentang masalah zikir yang dapat saya sampaikan. Semoga ini menjadi bahan referensi untuk saudara memahami dan memberikan faham kepada yang lain bahwa zikir tidak sebatas pengucapan. Zikir tidak sebatas melafalisasikan, tapi lebih jauh dari itu. Kalau yang melafalisasikan saja, melisankan saja, mensuarakan saja, itu baru sampai tingkat pujian. Dia baru bisa memuji, memuja. Baru bisa itu. Sedangkan ibadah itu meliputi 3 gerakan. Aktun bil qalbi, dia udah yakin di dalam hatinya, mempunyai landasan yang kokoh dalam berakidah. Wa iqrarun bilisan, dia bisa ucapkan apa yang dia pahami, apa yang dia mengerti, sebagaimana juga melisankan tadi zikir-zikir dalam bentuk lisannya. Wa amalun bil arkani, puncaknya adalah amal saudara. Jadi baru sampai tahap kedua. Kalau zikir dalam bentuk lisan tadi baru yang kedua, bil qalbi wa iqrar. Nah, iqrar bilisan, wa amal ya belum. Harus sampai kepada amalnya, sampai pada perbuatannya. Nah, demikian saudara. Hadzanallahu wa iyyakum ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin.